Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Baju Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Perkenalkan, nama saya Aditya Eko Saputro. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Kristen Satya Wacana, berasal dari Kalimantan Barat. Pada video kali ini saya akan menyajikan praktik pembelajaran saya dengan tema motivasi belajar menggunakan teknik game based learning. Penulis sadar dalam kegiatan kali ini masih banyak sekali kekurangan, namun penulis sudah berusaha untuk memperbaikinya dan juga memaksimalkannya seoptimal mungkin. Karena itu, silahkan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala kita sejenak ya, untuk berdoa ya. Bapak pimpin bisa? Oke, untuk itu marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Ya, oke. Marilah kita berdoa, tundukkan kepala kita sejenak, berdoa, mulai. Selesai? Oke, apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit enggak? Sehat semua? Sudah makan? Benar? Yakin? Cuma saya yang belum makan ini berarti? Nggak ada yang mau nraktir saya? Malah jangan-jangan minta ditraktir nanti. Oke, ya. Sangat bersyukur sekali kalau semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat. Tapi kayaknya jumlahnya ndak genap ini. Ada yang ndak masuk berarti? Siapa? Ya Pertiwi, kenapa? Alergi? Alergi apa itu? Alergi angin. Tapi tolong jangan ada yang alergi kaya ya. Mau kaya kan ya? Nah, alergi surga ada ya? Nggak ada? Oh, nggak ada. Untung lah. Takutnya kalau ada yang alergi surga mau masuk surga, jangan Tuhan saya alergi. Balik malah repot nanti. Nah, oke, berarti alhamdulillah semuanya sehat. Hanya ada satu siswa kita yang teman kita yang sakit. Nanti kita doakan semoga sembuh ya dan bisa segera ikut kegiatan lagi belajar bersama dengan kita. Nah, hari ini nanti Bapak akan sedikit memberikan layanan bimbingan konseling ya. Hal yang kita bahas hari ini cukup menarik, sangat menarik sekali, yaitu tentang motivasi. Khususnya tentang motivasi belajar. Tujuannya apa? Jadi nanti tujuannya semoga anak-anak itu bisa lebih termotivasi dalam belajar, mau belajar terus. Karena belajar itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Mau lulus sekolah, sudah tua pun kita akan terus belajar. Karena itu kita harus memotivasi diri kita sendiri, harus termotivasi supaya kita bisa terus belajar. Nah, nanti siswa juga akan belajar tentang jenis-jenis motivasi itu apa saja. Nah, bisa membedakan nantinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu apa saja. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar dengan metode game. Kita akan bermain game. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah tegang. Kita akan main game, semuanya akan happy-happy. Kita akan bermain. Oke, nah nanti kalian akan bermain game tentang kartu. Kartunya sudah saya taruh di meja kalian masing-masing. Bisa dicek dulu kartunya. Silakan, udah dicek. Nah, di kartu itu ada kartu yang berwarna hitam dan kartu yang berwarna putih. Kartu yang hitam itu adalah pertanyaannya. Kartu yang putih adalah jawabannya. Nah, cara mainnya
nanti anak-anak harus mencari pasangannya antara jawab pertanyaan dan jawaban. Bayangkan kartu saja punya pasangan. Di sini ada yang tidak punya pasangan? Ayo, punya enggak? Truk aja punya gandengan. Nah, jadi nanti kalian harus mencari pasangan. Jadi nama game ini adalah kartu berpasangan. Silakan nanti kumpul dengan teman-teman pasangannya masing-masing. Kita akan membahas materinya. Nah, di kartu itu ada tulisannya. Silakan dibaca dalam hati. Tidak usah dibaca keras-keras dulu. Ada tulisannya masing-masing. Nah, tiap tulisan itu nanti yang harus kalian pahami. Nah, tetapi sebelum itu kita akan ada selingan dulu dari Bapak ya. Bapak akan ngajak main game dulu. Sementara kartunya tolong ditaruh dulu. Bukunya ditaruh dulu. Kita akan bermain sebuah game dulu untuk pembukaan. Nama gamenya adalah 7 Up. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya 7 dan kelipatannya. Tahu enggak kelipatan 7 berapa saja? 7, 14, 21, 28, 35. Oke, kurang lebihnya itu. Masih ada banyak, tapi kita coba. Bisa enggak sampai segitu? Bisa berhitung? Oke, biasanya kalau kita berhitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, ya kan? Kali ini cara berhitungnya Bapak buat sedikit berbeda. Satu anak hanya boleh menyebutkan satu angka saja secara urut. Jadi contoh mulai dari paling ujung 1, berarti sebelahnya nanti adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Paham? Nah, nanti muter ya. Tetapi setiap kali ada angka 7 dan kelipatannya, tadi yang sudah disebutkan 7, 14, 21, 28, 35 tidak boleh disebutkan. Tetapi diganti dengan gerakan. Ya, contohnya seperti ini. Ini contoh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika angka 7 tidak boleh disebut 7. Disebutnya adalah dengan menyebut angka 7 up. Dan gerakannya, contohnya, semisal gerakannya seperti ini, 7 up. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita sepakati dulu, gerakannya mau seperti apa. Kadang-kadang boleh juga, oh gini, ada yang usul tuh gini gerakannya, oh gini, 7 up. Kayaknya anggotanya girl band ini. Gimana? 7 gimana? Saya yang salah kayaknya. 7 up gini. Oh gini. 7 up. Oke, mana yang mau disepakati? Ini ada beberapa masukan. 1 bentuk love, yang 1 gini, oh gini. Yang 1 7 up. Yang mana? Ada 3 nih. Ada lain? Gini ya, berarti sambil gaya ya, 7 up itu ya. Nah, yang menyebutkan angka 7 dan kelipatannya tadi nanti dapat konsekuensi, dapat hadiah khusus, hukuman. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, nanti perbedaannya adalah ya, ini nanti latihan dulu kita ya, kita latihan dulu. Nanti saya akan nunjuk mulainya dari mana. Semisal saya nunjuk dari sini, berarti sini dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Mundur ke belakang, mutar. Nah, kalau saya nunjuk dari ujung, berarti dari ujung 1. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang game ini? Sudah paham? Sudah ya, berarti bisa kita mulai ya? Oke, dari kita latihan dulu ya. Ini sekali latihan ya. Konsentrasi yuk, silakan konsentrasi. Nah, ini game berhitung. Biasanya yang tidak begitu suka dengan pelajaran matematika, ini saya ajari pelajaran matematika yang menyenangkan. Berhitung yang asik seperti ini. Oke, kita mulai dari ujung dulu ya. Berarti sebutkan satu angka. Siap? 3, 2, 1, mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 12. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai salah ya. Setelah 7 jangan balik 1 lagi. Lanjut 8, 9, 10 dan seterusnya. Bisa?
Oke, kita coba sekarang ini bukan latihan ya, jadi langsung main ya. Yang salah nanti dapat sanksi. Ya, siap? Oke, siap 3, 2, 1. Saya pengen dari tengah. Depan. Nah. Harusnya apa? Harusnya? Lupa kan? Nah. Oke, cukup ya gamenya ya. Oke, sementara gamenya cukup dulu. Kita lanjut ke game yang kedua. Kan Bapak tadi bilang, kita akan bermain game, ya kan? Berarti kita akan main game terus. Nah, itu tadi game yang pertama, namanya game 7 Up. Ini hanya selingan untuk kita. Sekarang kita akan masuk ke game yang kedua. Ini adalah materi inti kita. Ya, jadi tadi Bapak sudah sedikit jelaskan, kita akan membahas tentang motivasi, khususnya adalah tentang motivasi belajar. Dengan tujuannya tadi ya, semoga kita bisa meningkatkan motivasi kita untuk dalam belajar, ya, supaya kita bisa terus belajar dengan lebih baik. Nah, kita akan belajar kurang lebih 40 menit, jadi kita manfaatkan benar-benar waktunya. Setuju ya? Oke. Sekarang silakan dipegang kartunya masing-masing. Dibaca tulisannya, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih. Coba yang berwarna hitam, diangkat kartunya. Oke, ini yang berwarna hitam, ini adalah kartu-kartu pertanyaan, ini adalah ketua kelompoknya. Berarti nanti yang kartu berwarna hitam dan putih silakan kumpul. Cari mana pasangannya masing-masing. Yang berwarna hitam silakan tetap di tempatnya masing-masing, yang putih langsung pindah, temui pasangannya. Bisa? Oke. Berarti bisa kita mulai ya. Saya beri waktu 2 menit cukup untuk kumpul ya. Oke, siap. 3, 2, 1, langsung. Motivasi belajar. Oke, belakangnya ujung. Motivasi intrinsik. Sini ekstrinsik. Terus mana kelompok ke 5, mana 5? Sini apa ini? Ya ini jawabannya kan? Ini jawabannya ya. Oke, berarti kelompok terakhir tadi di belakang ya. Kelompok apa itu yang kartu hitam? Mana kartu hitam? Ketuanya mana ketuanya kartu hitam? Apa kelompoknya? Tidak kedengaran. Intrinsik mana intrinsik gitu? Sini. Sini. Nah, duduk belakang dah apa? Duduk belakang. Duduk belakang dulu. Oke, sudah? Sudah dapat kelompok semua? Ada yang belum dapat kelompok? Nah, tetap situ enggak apa-apa. Oke, sudah semua berarti? Udah ya, benar ya? Oke, saya cek dulu coba. Kelompok motivasi yang mana? Angkat. Oke, tunjukkan. Motivasi. Oke, ini apa? Motivasi belajar, betul. Intrinsik mana? Oke, sana ekstrinsik. Oke, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siapa? Belakang ya. Belakang. Oke, lalu strategi meningkatkan motivasi. Oke, berempat di sana. Oke. Sudah kumpul semua dengan kelompoknya. Sekarang kita bahas. Nah, kita akan bahas tentang motivasi. Jadi semuanya tolong dengarkan dulu. Ini teman-teman kalian sendiri yang akan membacakannya, akan membahasnya. Jadi motivasi itu apa? Pengertiannya seperti apa? Jadi kalian sendiri yang akan membacakannya, akan membahasnya. Oke, kelompok motivasi mana? Pengertian motivasi itu apa? Daya bergerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Betul sekali. Motivasi itu adalah daya penggerak. Ya, jadi yang membuat kita bergerak, yang membuat kita ingin melakukan sesuatu, itulah motivasi. Paham ya? Oke. Tapi karena kita ini masih dalam skala pendidikan, masih anak-anak sekolah, berarti motivasi kita yang utama adalah tentang motivasi belajar. Motivasi belajar mana? Oke, pengertian motivasi belajar itu apa? Daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Oke, daya penggerak yang membuat kita bergerak untuk mencapai suatu tujuan tertentu, khususnya tentang belajar, supaya kita bisa mengembangkan diri kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya.
Nah, itulah tentang motivasi belajar. Kemudian ada jenis-jenis motivasi. Siapa kelompoknya tadi? Ada motivasi intrinsik. Siapa intrinsik? Oke, pengertiannya apa motivasi intrinsik? Motivasi dari dalam diri siswa. Motivasi dari dalam. Jadi motivasi itu ada dua, anak-anak, dari dalam dan dari luar. Intrinsik dari dalam, motivasi dari dalam diri siswa. Ada contohnya ada motivasi intrinsik siapa? Contohnya siapa contohnya? Membersihkan kamar karena memiliki hobi bersih-bersih. Nah, ada yang suka membersihkan kamar enggak? Atau saya balik pertanyaannya, ada yang tidak pernah membersihkan kamarnya? Nah, kan aku kan, yang cowok-cowok biasa nih. Ketika kita melakukan sesuatu atas dasar kita memang suka, gitu ya tadi ya. Atas dasar kita memang suka bersihkan kamar karena memang suka bersih-bersih. Ketika kita melakukan itu rasanya enak enggak? Tertekan enggak? Enggak, karena memang kita suka. Tapi kalau dipaksa, Davi bersihkan kamar. Kalau enggak ada kasih uang saku. Pasti bersihkan sambil marah-marah. Betul enggak? Ya, Vi ya? Ada lagi contohnya? Ikut dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Benar. Yakin. Berarti hadiahnya buat Bapak enggak Bapak? Benar enggak Bapak? Kamu ikut lomba hadiahnya motor. Kamu ikut, yang penting ikut lombanya hadiahnya buat Bapak ya. Loh, jangan. Ketika kita mengikuti sesuatu, contohnya kita sedang belajar atau sedang mengikuti perlombaan, yang penting itu menikmati prosesnya. Ikut perlombaan 17 Agustusan kemarin, menang ataupun tidak, yang penting kan kita menyemarakkan. Membuat kegiatan 17 Agustusan ini berjalan baik. Benar nggak? Masalah menang atau tidak, itu urusan nanti. Kalau menang, ya alhamdulillah. Kalau kalah, innalillahi, waduh. Itu contohnya tadi ya. Oke, kemudian motivasi ekstrinsik. Siapa? Oke, apa pengertian motivasi ekstrinsik? Motivasi yang berasal dari luar diri siswa. Motivasi yang berasal dari luar diri kita. Ya, berarti ada faktor pendorongnya dari luar. Oke. Contohnya apa contohnya? Siapa yang contoh? Nah, ini? Nah, apa contohnya? Memberikan aman-aman dimarahi orang tua. Nah, ini kayak Davi tadi nih. Kayak Davi nih. Membersihkan kamar agar tidak dimarahi orang tua ini tadi. Ya, Vi ya? Nah, kalau tidak bersihkan kamar, kamu tidak akan kasih uang saku. Jadi mau tidak mau harus membersihkan kamar. Tapi ujung-ujungnya kamarnya bersih kan, Vi? Berarti kamarnya jadi lebih rapi juga kan? Nah, berarti tidak masalah kan? Selama kita tetap melakukan hal yang baik, selama kita tetap berjalan dengan baik, berarti tidak apa-apa. Walaupun ada faktor pendorongnya dari luar. Siapa tahu contohnya, Vi, tolong kamarnya dibersihkan. Kalau nanti habis dibersihkan, kamu bapak beri HP. Kira-kira Davi langsung bersih-bersih kamar enggak? Kayaknya tiap hari bersih-bersih langsung kamar terus tuh. Kamar tiap hari dibersihkan, Pak, HP lagi, Pak. Bangkrut ya. Ada contoh lain enggak? Apa dibacakan? Ikut dalam perlombaan karena ingin membawa pulang hadiah. Berarti ikut lomba 17 Agustusan tuh karena ngelirik hadiahnya. Wah, jalan santai, door prize-nya ada kipas angin. Kamarku udah ada kipasnya. Wah, aku harus dapat ini. Yang juara pertama dapat kipas angin. Ikut ah. Ujung-ujungnya menang, dapat kipas. Nggak masalah. Tapi kita ikut menyemarakkan. Ya kan? Tadi ada yang bilang yang penting ikut dulu, Pak. Ya enggak? Nah, sekarang ini juga dapat hadiah. Nah, ini melengkapi ya. Jadi selain hanya sekedar mengikuti dengan niatnya kita dari dalam, dari luarnya juga ada dorongan supaya kita ikut. Itu.
Kemudian ini tadi sudah ada motivasi intrinsik, sudah ada motivasi ekstrinsik. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, mana kelompoknya? Oh, di belakang. Apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi? Cara guru mengajar, betul? Cita-cita, betul. Kemampuan, ya? Kondisi fisik, sakit atau tidaknya, benar. Lingkungan, betul. Emosi, betul sekali. Sudah semua? Oke, contohnya tadi cita-cita. Semuanya punya cita-cita? Ada yang pengen jadi dokter? Ada yang pengen jadi polisi? Mana? Wih, polisi. Ada yang mau jadi ibu polisi? Wah, ada yang mau daftar, sorry. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Ini contohnya cita-cita kita. Kalau kita punya cita-cita, contohnya jadi dokter. Dokter kan ya? Jadi dokter itu mau tidak mau kita harus berjuang benar. Belajarnya harus rajin. Karena memang perjuangannya luar biasa. Jadi kalau tidak mau belajar, ya akan sulit. Nah, akhirnya untuk bisa jadi dokter seperti yang kita cita-citakan, belajar. Kejar terus cita-citanya. Yang mau jadi polisi, apa yang kita butuhkan untuk jadi polisi? Latihan fisik, ya enggak? Olahraga. Olahraga enggak? Olahraga apa? Senam jempol. Ini bukan olahraga ya. Nah, olahraga, lari, squat jump, push up, itu dilatih. Kalau mau jadi polisi, mau jadi tentara, nih berarti 3 orang tadi ya. Nah, tuh. Jadi silahkan mulai dipersiapkan sendiri. Nanti apa yang dibutuhkan, itu yang harus dikejar, harus dilaksanakan. Oke, kemudian ada lagi satu kelompok, strategi meningkatkan motivasi. Yang mana tadi? Oke, sini. Apa strateginya? Tetap belajar di kelas seperti membaca buku, diskusi meskipun guru tidak ada di kelas. Oke, bentar ya, satu dulu. Tetap belajar di kelas, walaupun tidak ada guru di kelas. Nah, bisa tidak dilaksanakan? Yang benar. Biasanya nih gurunya keluar, baru melangkah 1 langkah langsung siap, wing kantin. Betul dah? Oh, salah, kantinnya ke sana. Nah, padahal guru keluar, jangan berarti kalian langsung ikut keluar. Manfaatkan waktunya. Yang mau jadi dokter, kalau kalian mau jadi dokter tapi kerjaannya minum es teh terus, tidak mau belajar, gimana nanti ngejar dokternya? Jadi manfaatkan, belajar. Ada buku belajar, pelajari. Ada materi apa setelah ini? Baca dulu. Oh, setelah ini belajar matematika. Matematika itu kayak gimana sih? Baca dulu. Setelah ini bahasa Inggris. Latihan ngomong bahasa Inggris dikit-dikit, biar tidak malu sama gurunya nanti. Tiba-tiba ditanya suruh ngomong, tidak bisa bahasa Inggrisnya, Bu. Dibaca dulu dikit-dikit. Terus yang kedua apa lagi? Menjaga hubungan baik dengan guru. Nih semisal ya, ini contohnya. Ada yang punya masalah dengan Bapak Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu gurunya masuk ngajar di sini. Perasaan kalian gimana? Bakal senang ngikuti pelajarannya atau males? Males. Ya, males ya. Benar ya? Nah, karena itu ini penting. Menjaga hubungan baik dengan guru. Guru itu kan orang tua kita di sini, ya kan? Nah, karena itu jaga hubungan baiknya. Dijaga, nurut dengan Bapak Ibu gurunya. Apa yang Bapak Ibu guru suruh tolong dituruti. Davi, belajar ya, dibaca halaman 5 sampai 10. Pak, capek. Es teh dulu lah, Pak. Jangan. Ikuti. Guru nyuruh tuh pasti karena itu memang terbaik. Tidak ada guru yang nyuruh melakukan sesuatu yang jelek. Tidak ada. Pasti semuanya melakukan yang terbaik. Apalagi? Menjaga hubungan baik dengan sesama siswa. Menjaga hubungan baik sesama siswa. Ini juga penting. Selain dengan guru, dengan siswa. Ada di kelas ini yang berantem? Tidak ada? Ada? Wow, jangan ya, jangan. Sesama teman satu kelas, kita umpamakan ruangan ini adalah sebuah rumah.
Berarti yang ada di dalam rumah ini adalah namanya keluarga, ada kakak, ada adik. Berantem itu wajar. Tapi setelah itu baikan lagi enggak? Harus. Kakak adik berantem wajar. Saya dengan adik saya berantem terus kayak kucing dan tikus kalau ketemu. Kadang ya ketak-ketakan, tendang-tendangan. Tapi saya kalah terus karena adik saya atlet silat. Saya ditendang mencelat. Tapi setelah itu akur lagi. Dek, jajan yuk. Apa mas? Sate. Ya mangkat. Mas, aku punya ini. Apa itu? Es krim. Ya makan. Makan bareng. Es krimnya 2. Nah, itu namanya kakak adik. Begitupun dengan kalian yang ada di sini. Namanya kakak dan adik. Ya jangan terus tunjuk pasti jadi adiknya ya. Apa ini memang ada? Oh kakak adik. Oh enggak. Kakak nemu gede ya. Kakak. Kartunya aja berpasangan, masa enggak? Oke, ya itu kurang lebih tadi strategi meningkatkan motivasi. Jadi kita di sini keluarga semuanya harus menjalin hubungan dengan baik. Ya, jangan sampai ada masalah dengan teman-temannya. Kalau kita udah punya masalah dengan teman, misal sebangku ini berantem, besoknya pasti malas berangkat. Betul ya? Tapi kalau akur, enak. Besok berangkat itu pasti udah kepikiran, wah nanti di sekolah mau ngapa lagi ya? Wah tadi ada gosip bagus, nanti mau ngomong sama sahabatku. Wah Lesti, waduh malah bahas gosip. Siapa yang suka gosip? Lu kok cowok? Nah ya, carilah hal-hal yang menyenangkan supaya hubungannya menjadi lebih baik lagi. Nah itulah manfaatnya. Supaya kita lebih termotivasi untuk belajar. Anak-anak, satu hal yang penting. Ada sebuah perkataan dari seorang presiden. Pernah dengar Nelson Mandela? Ya, Nelson Mandela adalah seorang presiden yang dikatakan presiden paling sabar sedunia. Kenapa? Sebelum dia jadi presiden, dia sampai difitnah, bahkan sampai di penjara. Ketika keluar dari penjara malah jadi presiden. Kira-kira kalau kita yang ada di sini ya, kita difitnah, udah keluar dari penjara, kita jadi presiden. Kira-kira bakal balas dendam enggak ke orang yang fitnah kita? Balas dendam. Nelson Mandela tidak. Ketika dia jadi presiden, padahal kalau dia ngomong pun tentara, polisi bergerak semua kan. Contoh, tuh yang fitnah saya, tangkap. Kira-kira polisi bakal nangkap enggak? Nangkap, tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia membuat semuanya ingin biar semuanya itu damai. Dan ada satu perkataan dari Nelson Mandela yang sangat penting tentang pendidikan. Dia berkata dalam bahasa Inggris kurang lebih seperti ini. Education is a powerful weapon in which you can ask to change the world. Bahasa Indonesianya artinya adalah pendidikan adalah senjata yang paling luar biasa yang bisa kita gunakan untuk merubah dunia. Senjata loh. Senjata itu biasanya kita taunya apa bentuknya? Pistol. Parang. Apa lagi? Hah? Apa tadi? Celurit. Terus? Oke, kita ambil pisau, kita ambil salah satu contoh, pistol tadi. Kira-kira pistol ini bahaya enggak? Kalau kena ke orang, mati. Misal nih kita enggak sengaja mainan pistol, tiba-tiba kepencet, duer kena orang. Orang itu bakal senyum atau mati? Bakal bahagia atau sedih ini malah? Bahagia. Oh, aku kena pistol. Mati langsung ya. Mati. Jadi pistol ini senjata yang berbahaya enggak? Bahaya. Tetapi tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau pistol ini dipakai oleh orang yang tidak berpendidikan, perampok,
penjahat, pistol ini bisa menjadi sebuah senjata yang sangat mengancam. Serahkan hartamu. Kalau tidak, mati. Ayo, bahaya enggak? Bahaya. Tapi kalau pistol ini, senjata ini tadi dipegang oleh orang-orang yang berpendidikan. Pistol ini bisa menjadi sebuah senjata yang bukan menyakiti orang lain, tetapi melindungi. Ada polisi, ada tentara, mereka menggunakan senjata, ya kan? Tapi tidak digunakan semena-mena, digunakan dengan baik. Ini bisa melindungi warga. Yang pengen jadi polisi tadi, nanti bakal punya senjata, bakal dibekali senjata. Karena kalian orang berpendidikan, kalian akan gunakan ini dengan lebih baik. Betul tidak? Betul. Digunakan untuk apa? Kebaikan. Contohnya melindungi. Siapa yang dilindungi? Warga. Terus? Masyarakat. Negara. Ada lagi? Indonesia. Indonesia kan negara. Apalagi? Orang tersayang. Contohnya? Udah ada contohnya. Ternyata dia, oh ada dua. Oke. Itu tadi contohnya. Senjata yang dikatakan tadi berbahaya bisa membunuh orang. Ternyata bisa digunakan untuk melindungi orang yang tersayang. Dihayu. Yang mana? Nagita apa Dihayu? Dua-duanya. Waduh. Tolong satu aja ya, jangan semuanya diambil ya. Oke, itu tadi sebuah senjata. Nah, Nelson Mandela malah berkata, pendidikan adalah senjata yang paling luar biasa. Karena tanpa ada pendidikan, senjata tidak akan tercipta. Pistol tidak akan tercipta. Ada pistol, ada granat, ada bom, senjata apapun itu, semua tercipta karena adanya pendidikan, karena ada ilmu. Jadi kita bekali dulu. Setelah kita punya bekalnya, sudah punya ilmunya, baru kita akan berkreasi. Bentuknya macam-macam. Ada yang bisa jadi polisi, ada yang jadi dokter. Tolong ketika menjadi apa yang kalian inginkan tadi, jadi polisi ataupun dokter, bekerjalah sebaik-baiknya. Jadikan itu sebuah motivasi bagi kalian untuk dikejar. Aku mau jadi dokter. Dokter apa? Dokter hewan. Loh, dokter hewan tuh mulia enggak? Mulia sekali. Jadi ketika kita ingin jadi dokter hewan, ya bekerjalah bukan hanya karena uang, tapi menyelamatkan. Tolonglah binatang-binatang yang sekarat. Yang pengen jadi dokter umum, ya jangan pilih-pilih. Ada orang mau periksa, punya uang enggak Pak? Saya punyanya sedikit Pak, enggak usah periksa ke saya kalau udah punya uang Pak. Jangan seperti itu. Ya, yang mau jadi dokter ya obatilah orang. Jangan khawatir, jangan takut. Rezeki sudah ada yang ngatur kok. Kalian tidak akan jatuh miskin hanya karena menolong orang. Malah jadi akan semakin besar nanti. Ada satu dokter yang saya kenal di kota Solo, Jawa Tengah. Namanya Dr. Un. Beliau ketika mengobati orang, beliau tidak pernah minta bayaran. Bahkan ketika mengobati orang, ada yang bayarnya semampunya. Dia petani, punyanya sayur, dikasih sayur, terima. Dia nelayan, punyanya ikan, dikasih ikan, terima. Tapi sekarang kalau kalian jalan-jalan ke sana, ada sebuah rumah sakit besar. Jelas sekali namanya adalah Rumah Sakit Dr. Un. Rumah sakit pribadinya. Sangat besar, salah satu rumah sakit terbesar di kota Solo. Dia bukan tambah miskin hanya karena menolong orang, tapi malah semakin sukses. Karena semua orang tahu, semua orang percaya dengan dia, dan karirnya semakin meningkat terus. Begitupun dengan cita-cita kalian semua. Karena itu, motivasi diri kita sendiri. Kita harus jadi lebih. Setuju tidak? Yang mau jadi polisi, yang mau jadi dokter, kejar. Tetapi poin utamanya sekarang, tugas kalian yang utama saat ini adalah belajar pendidikan tadi. Betul sekali. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini. Apa tadi temanya? Motivasi belajar.
Oke, karena itu sebelum kita akhiri, saya mau ada yang memberi kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini ya. Nah, tadi kita belajar tentang ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Mana sih yang lebih penting antara motivasi intrinsik? Siapa yang bisa memberi masukan? Oke, kesimpulannya seperti apa? Motivasi intrinsik dan ekstrinsik sama-sama baik dan penting. Keduanya bisa digunakan dalam situasi dan kegiatan yang berbeda, serta memberikan efek yang juga berbeda pada perilaku manusia. Betul, motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini sama-sama penting. Jangan dipisah. Keduanya sama penting tadi. Ikut lomba karena menikmati dan ikut lomba karena ada hadiahnya. Kalau bisa dapat dua-duanya lebih enak kan ya? Menikmati lombanya, dapat banyak teman, dapat hadiah juga. Hadiahnya mobil lagi. Wow. Ada lagi kesimpulannya? Oke. Dalam belajar pengetahuan bisa dirangkaikan dengan motivasi intrinsik. Misalnya dapat hadiah dari orang tua, sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan yang berkualitas ini dipengaruhi oleh motivasi intrinsik. Contohnya. Nah, itu tadi. Ada contoh dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau dari intrinsiknya, kita ketika belajar, kita motivasi intrinsiknya adalah dalam bentuk niat. Kita niati dulu. Niat belajar, niat sekolah. Motivasi ekstrinsiknya apa? Kalau saya dapat ranking, nilai saya bagus, saya bakal dibelikan motor oleh orang tua saya. Kalau nilai saya bagus, saya bakal diajak jalan-jalan. Kalau nilai saya bagus, saya bakal dapat A. Boleh. Itu yang penting bisa meningkatkan motivasi kita. Setuju semuanya ya? Setuju? Oke, itulah yang kita pelajari hari ini. Ada motivasi, mulai dari pengertian motivasi, motivasi belajar, kemudian ada jenis-jenis motivasi, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ya. Nah, yang terakhir tadi ada strategi meningkatkan motivasi kelompok sini tadi. Nah, itulah berbagai hal tentang motivasi, terutama motivasi belajar. Jadi, setelah ini, para siswa sekalian, anak-anakku sekalian, tolong jaga terus motivasinya, tetaplah belajar. Sampai kapanpun. Seperti kata Nelson Mandela, motivasi, belajar adalah senjata yang paling luar biasa. Jadi, gunakan itu untuk mengejar cita-cita. Oke, paham semuanya ya? Oke, terima kasih. Sekian layanan dari Bapak. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi-materi lain yang lebih menyenangkan dan permainan-permainan lain yang lebih asik. Setuju? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Selamat pagi.